Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya ada negara yang kaya dan ada yang miskin? Atau gimana keputusan kecil kita waktu belanja kok bisa nyambung ke pasar global? Hari ini kita bakal bongkar konsep-konsep inti ilmu ekonomi yang jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dan yang ngebentuk dunia kita. Yuk, kita mulai. Rasanya familiar banget kan? Pertanyaan ini sebenarnya adalah masalah utama yang coba dipecahkan sama ilmu ekonomi. Intinya ini semua soal gimana kita sebagai individu dan masyarakat ngadepin sumber daya yang serba terbatas. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari masalah fundamental yang kita semua hadapi. Terus, kita akan lihat ekonomi dari dua kacamata, mikro dan makro. Setelah itu, kita masuk ke debat ideologi seru antara pasar bebas versus keadilan sosial, pahami kenapa pemerintah kadang-kadang perlu ikut campur, dan kita tutup dengan poin-poin penting yang bakal mengubah cara pandang kamu. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Ingat pertanyaan soal nggak pernah punya cukup waktu atau uang. Nah, semua hal dalam ilmu ekonomi itu akarnya cuma satu masalah utama itu, kelangkaan. Definisi ini datang dari seorang peraih Nobel, Paul A. Samuelson. Dan ini ngena banget. Gampangnya gini, ekonomi itu ilmu tentang memilih. Ini adalah studi tentang gimana kita membuat keputusan di dunia di mana kita nggak bisa punya segalanya. Coba kita pecah jadi 4 ide yang saling nyambung ya. Semuanya berawal dari kelangkaan. Fakta bahwa kita nggak bisa punya semua yang kita mau. Karena langka, kita terpaksa bikin pilihan. Dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Apa yang kita korbankan itu namanya biaya peluang. Contohnya biaya kuliah itu bukan cuma soal uang, tapi juga waktu yang harusnya bisa kamu pakai buat kerja. Nah, akhirnya, proses nentuin siapa dapat apa itulah yang disebut alokasi. 4 konsep ini tuh mesin penggerak seluruh ilmu ekonomi. Nah, para ekonom itu ngelihat masalah ini dari dua sudut pandang yang beda. Anggap aja kayak ngelihat satu pohon doang, dibanding ngelihat keseluruhan hutan. Yuk kita lihat bedanya. Slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Ekonomi mikro itu ngezoom ke detail. Harga satu produk, keputusan satu perusahaan, atau gaji satu orang pekerja. Sebaliknya, ekonomi makro itu nge-zoom out buat lihat gambaran besarnya, produk domestik bruto atau PDB, yaitu total nilai semua barang dan jasa satu negara, tingkat inflasi, dan angka pengangguran nasional. Keduanya ini kayak dua lensa berbeda yang kita butuhin buat ngerti ekonomi secara utuh. Perbedaan cara pandang ini akhirnya ngebawa kita ke salah satu perdebatan paling besar dalam sejarah pemikiran ekonomi. Ini adalah pertarungan ide tentang cara terbaik untuk ngatur masyarakat kita. Di satu sisi, kita punya Adam Smith. Dia percaya kalau pemerintah nggak usah ikut campur dan biarin aja tiap orang ngejar kepentingannya sendiri. Nanti, tangan tak terlihat, pasar bakal menciptakan efisiensi dan kemakmuran buat semua. Di sisi lain, ada Karl Marx yang ngelihat sistem yang sama dan malah nemuin eksploitasi. Menurut dia, kapitalisme itu pada dasarnya nggak adil karena sistem ini memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang, sementara mayoritas pekerja tetap miskin. Ini adalah perdebatan abadi antara efisiensi pasar versus keadilan sosial. Kutipan ini benar-benar merangkum kritik utamanya Marx. Buat dia, ketidakadilan itu bukan bug atau kesalahan dalam sistem kapitalis, tapi justru itu fitur utamanya. Dia yakin sistem ini dari sananya emang bakal selalu menciptakan pemenang dan pecundang yang ujung-ujungnya memicu konflik sosial. Perdebatan antara Smith dan Marx ini mendominasi selama puluhan tahun. Sampai akhirnya, depresi besar terjadi dan pasar seakan-akan nggak bisa benerin dirinya sendiri. Disinilah muncul seorang ekonom, John Maynard Keynes, dengan ide radikal yang mengubah segalanya. Dan ini dia ide revolusionernya. Beda banget sama Adam Smith. Keynes bilang kalau pasar itu nggak selalu bisa mengatur dirinya sendiri. Kadang ekonomi bisa aja kejebak dalam lingkaran setan, pengangguran dan permintaan yang lesu. Menurutnya, di saat-saat seperti itu, pemerintahlah yang harus jadi pembeli terakhir buat nyalain lagi mesin ekonomi. Nah, idenya Keynes ini yang membuka jalan bagi peran pemerintah modern dalam perekonomian. Jadi, mari kita geser ke gimana sih bentuknya dalam praktik di dunia nyata. Secara umum, pemerintah modern punya 3 peran utama di ekonomi. Pertama, stabilisasi. Ini kayak jadi pilot pesawat, mencoba jaga ekonomi tetap stabil dengan ngendalin inflasi dan nyegah resesi. Kedua, distribusi. Ini soal keadilan, pakai pajak dan program sosial buat ngurangin kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dan ketiga, alokasi. Ini adalah saat pemerintah nyediain hal-hal yang nggak bakal disediain sama pasar bebas yang membawa kita ke contoh berikutnya. Ini contoh yang jelas banget soal fungsi alokasi. Coba dipikirin, perusahaan swasta mungkin nggak akan mampu bangun jalan umum
karena susah buat cari untung dari situ. Semua orang bakal pakai tanpa bayar. Nah, inilah yang disebut kegagalan pasar. Jadi pemerintahlah yang turun tangan untuk menyediakan barang-barang publik seperti jalan raya, pertahanan negara, dan taman. Oke, kita udah menempuh perjalanan cepat melintasi 200 tahun pemikiran ekonomi. Yuk kita rangkum semuanya jadi beberapa poin penting yang bisa kamu bawa pulang. Jadi, ini yang paling penting buat diingat. 1. Inti dari ekonomi adalah memilih di tengah kelangkaan. 2. Mikro melihat pohon, makro melihat hutan. Dua-duanya penting. 3. Perdebatan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial itu ada di balik hampir semua kebijakan ekonomi. Dan 4. Pemerintah turun tangan saat pasar gagal untuk menstabilkan, mengalokasikan, dan mendistribusikan sumber daya. Aku bakal tinggalin kamu dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Saat kamu nonton berita atau lihat debat politik, coba jangan cuma lihat permukaannya. Tanya ke diri sendiri, ide ekonomi mana nih yang lagi dimainin di sini? Apakah ini soal efisiensi, keadilan, atau peran pemerintah? Memahami ini adalah langkah pertama untuk benar-benar memahami dunia. Terima kasih sudah menyimak.